saya ingatkan, coba selagi kita masih ada waktu beberapa hari lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kuatkan zikirnya itu, penuhkan dulu. Karena semua tempat menerima kebaikan itu nggak di akal. Semua tempat menerima kebaikan itu letaknya dalam hati. Nggak di akal. Lahirnya semua perbuatan yang baik itu nggak lahirnya dari akal. Semua dari hati. Nggak ada yang dari akal itu. Kalau hatinya baik, lahir ke akal, maka muncul dalam perbuatan yang baik. Maka kuncinya hati. Maka kata Allah kata Rasul, ala wahyal qal. Itulah hati. Kalau baik yang segumpal katanya, akan baiklah seluruh perbuatan kita. Tapi kalau rusak yang segumpal ini, maka rusaklah, jeleklah perbuatan yang kita lakukan. Ala wahyal qal. Itulah yang disebut dengan hati. Karena ini sumbernya, ini tempat. Makanya ilmu tarekat itu dibelah dadanya dulu, diisi dengan zikir. Kita belah, inilah membelah dada. Seperti Rasulullah dibelah dadanya, disucikan dengan air Zam-Zam. Kita belah juga. Dengan apa belahnya? Dengan zikir. Untuk menghilangkan sifat-sifat majmumah itu. Biar hilang kesombongan kita. Ujub, ria, takabur, sum'ah, loba, tamak, kikir, bakhil, dan lain sebagainya. Biar terhindar kita dari yang ini. Amal perbuatan kita nggak ada itu. Sholat ibadah pun kita ya udah. Nggak ada lagi yang kita pikirkan, udah sekian banyak amal ibadahku. Apalagi sebentar lagi kita mau Ramadan. Wah, udah mulailah itu. Ceritanya itu nggak ada cerita puasa itu. Ceritanya pahala aja itu. Yakinlah nanti. Ceritanya pahala. Nggak salah kita cerita pahala. Cuma bagaimana kita bisa melaksanakan puasa. Puasa dalam arti kata yang sebenarnya. Puasa zahirnya dan puasa juga batinnya. Kalau zahirnya hanya menahan haus dan lapar, batinnya bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Puasa zahir dan puasa batin. Kalau selama ini kita di luar bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa batin. Coba. Puasa batin kita. Nggak boleh makan ikan gini, nggak boleh ini. Kita terus bersihkan hati. Puasa daripada maksiat. Tapi kita boleh zahirnya boleh makan. Tapi Ramadan, maka dibilangkan bulan yang suci. Kenapa? Karena dua ibadah yang kita kerjakan, ibadah zahir dan ibadah batin. Puasa itu artinya menahan. Yang di luar ditahan, yang di dalam juga ditahan. Ini sempat nanti bulan puasa ini masih ada juga sholatnya yang dalam sholat dia bermaksiat, batallah puasanya secara batin. Sholat dia, tapi bermaksiat hatinya. Allahu Akbar. Zahirnya membaca rukun fi'li, qauli, qalbi. Ya, rukun qauli dibaca, hatinya enggak. Bermaksiat. Ingat entah apa bukan nanti ya. Wih, enaknya ini es seger kali nanti ini lah. Enak, kan rasanya. Enak. Coba. Mulutnya mengucapkan rukun qauli, hatinya bermaksiat, nggak sama Allah. Maka orang yang ibadah hatinya nggak sama Allah, berarti ibadahnya dia bermaksiat. Gimana caranya kita? Makanya di luar bulan Ramadan kita terus latihan, minimal walaupun 2 bulan sekali, ya. Dan nggak di bulan tatkala waktu suluk ya, di rumah kita tetap tawajuh berjemaah terus
Kita puasa batin kita, menahan kita. Kan kita tahan itu, menahan batin. Kalau zahirnya jalan. Banyak Pak, selesai bulan Ramadan selesai semua. Nggak ada bedanya. Ya, sewaktu bulan apa sebelum dan sesudah nggak ada perbedaan. Banyak. Kalau memang betul puasa itu nggak ada lagi kok maksiat itu. Nggak ada korupsi itu nggak ada itu. Iya kan? Kalau memang betul. Tapi kalau hanya zahirnya, begitu zahir udah boleh makan, ya semua dimakanin. Betul itu Ramadannya. Ya, Pak. Maka orang Torekat ini, orang Sulu ini sudah dilatih. Kita dilatih untuk ini kan latihan. Riyadhah namanya, latihan gitu. Itu kadang-kadang nggak berhasil kita belum. Tapi nggak usah kita kecil hati. Namanya kita dalam latihan. Tingkat berhasil itu yang menentukan itu bukan kita, tapi guru. Nggak kita tinggal udah zikir aja. Taunya itu Allah itu. Kalau dulu kita bisa bohong-bohong kita ibadah, kalau ini nggak bisa lagi bohong. Kenapa? Karena hati kita itu terus senantiasa berhadapan sama Allah. Kita ibadah merasa innallaha alaikum raqibah. Kita merasa diintai oleh Allah. Kemana kita? Allah tetap mengintai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kita walau di mana saja kita berada. Itu dia tandanya. Hati kita itu hidup sudah. Jadi kalaupun ibadah kita, mau ibadah apa aja? Mau sholat, puasa, zakat, ya. Haji kita. Kalau sudah hatinya terpaut dengan Allah, nggak ada. Ibadahnya pun nggak mau ria dia, nggak mau pamer dia. Malu dia nih ditengok orang ibadah, malu dia. Aduh, ya Allah jangan sempat muncul ria, ya Allah. Maka kalau dulu orang-orang tasawuf itu banyak sembunyi dia ibadahnya. Bukan nggak mau sholat berjemaah. Dia jagakan dari ria itu tadi. Ya Allah, janganlah jadi ria dalam ibadahku ya Allah. Ya. Dia ibadahnya macam betul-betul dia. Allah palsu. Kalau yang betul-betul kenal sama Allah nggak begitu itu. Biasa aja deh. Kalau belum kenal Allah, nggak kenal itu. Mosok takbir. Allah, ada yang Allah lah. Itu bohong itu. Ya biasa kenapa? Takbir ya takbir standar Allah. Udah, apa lagi? Takut dia dibilang ibadahnya nggak baik. Loh, yang mengukur itu, yang menilai itu Allah, nggak kita. Laksanakan, yang penting tidak menyalahi dari rukun 13. Kalau kita bawa rukun 13-nya, sah itu. Coba. Kalau kita tinggalkan rukun 13, ya iyalah, kita lompat-lompat kan. Nah itu baru. Karena syarat sholat itu apabila terpenuhi syarat dan rukun, maka sahlah sholat. Oh tapi begini Tuhan, nggak pakai tapi kalau sudah mengikut rukun 13. Nggak perlu kita perdebatkan tentang masalah sholat. Selagi dia pakai rukun 13 sah. Itu standar ilmu fikih. Kok masuk kita ke ilmu tasawuf, sampai enggak? Diterima Allah enggak sholatnya? Standarnya sampai situ lagi. Maka sekarang lebih banyak orang meributkan perdebatan tentang masalah sholat. Makanya banyak kali gaya-gaya orang sholat. Macam yang takbirnya itu macam yang udah sampai semua. Allah Akbar. Nah, giliran turun lemah dia. Nariknya sedap. Allah Akbar. Subhanallah. Coba.